Harus kau pelajari, aku ingin kemesraan serta senyum keramahan. Dia kekal berterusan, tak hilang di tengah jalan. Yang baru nikah pengen punya anak, tapi biasanya belum begitu risau. Namun kalau sudah menikah 5 tahun, 8 tahun, 10 tahun belum juga punya anak, Masya Allah, risau. Yang paling merisaukan pertanyaan tetangga. Anaknya berapa, Bu? Punya anak berapa, Ibu? Itu membuat kadang-kadang risau seorang istri. Kenapa seorang istri? Kebanyakan di lingkungan masyarakat kita. Anak kesayangan mama itu lo. Gue anak kesayangan mama. Kapan terakhir kali lo disuruh sama mama? Semuanya di rumah ini itu gue yang ngerjain. Mulai dari masak, beres-beres rumah, nyapu, belanja, semuanya gue yang ngerjain. Pakai baju lo ini gue yang nyetrika, tau gak? Gue udah seharian masak di bawah buat kakak. Dia gak bantuin apa-apa. Bel, gue bilang berkali-kali ya sama lo, kalau capek masakin buat gue, gak usah. Gue bisa makan di luar. Lo gak perlu lagi ngurusin hidup gue. Bukan gitu maksud gue, Kak. Gue tuh ngerasa mama tuh pilih kasih. Gue ini anak kandung apa anak tiri sih? Atau jangan-jangan gue dipungut di pinggir jalan? Bukankah hidup kita Doa agar segera dikaruniai anak keturunan. Allahumma aksir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani. Hamil kacang hijau 24 jam dibiarkan itu dari jam 9 pagi sampai jam 9 pagi lagi ya Bunda. Ini kita masukkan 2 sendok kacang hijau ke dalam wadah. Lalu kita masukkan air secukupnya sampai kacang hijau ini tenggelam. Nah, kita biarkan 24 jam sampai mengembang seperti ini. Kita blender sebanyak 2 kali. Yang kita butuhkan itu patinya Bunda. Diminum mentah-mentah ya Bun, untuk suami dan istri. Minum 1 kali sehari. Nih untuk kita berdua, suami dan istri. Nah, patinya ini jangan dibuang. Kita rebus sampai mendidih, lalu kita campurkan dengan susu esensis Prenagen. Dikacau campur dengan air hangat dan diminum, rasanya enak banget Bunda. Mamá, ya cominciava canto pieza di la 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 la. Jadi selama 2 tahun ini aku menikah dan berjuang menjadi pejuang garis 2. Aku dapat pelajaran berharga banget, yaitu sabar, bersyukur, dan ikhlas. Sabar itu menurut aku ilmu tingkat tinggi yang sekolahnya seumur hidup. Latihannya setiap saat banget Bun, dan ujiannya sering mendadak. Aku bersyukur banget punya suami yang bener-bener care sama aku, yang gak nuntut banyak tentang anak, walaupun dia suka banget sama anak kecil. Aku yang suka ngedown, suka nangis, suka mellow, suka bilang yang enggak. Dia yang selalu bilang, tenang, aku yakin kamu akan bisa hamil. Aku yakin kita akan dipanggil ayah sama ibu. Kita berjuang bareng-bareng ya. Sampai dia bilang, kalaupun nanti kita gak punya anak, aku tetap sayang sama kamu. Aku gak benci sama kamu. Karena itu keputusan aku milih kamu jadi istri aku. Dan aku ikhlas ketika kalau misalnya Tuhan gak ngasih aku keturunan. Yang umum ditanyakan adalah masalah tumpahnya sperma pada saat melakukan hubungan seksual, sehingga mereka berpikir bahwa tidak terjadinya kehamilan akibat sperma yang tidak masuk ke dalam vagina atau ke dalam rahim, sehingga
menyebabkan tidak terjadinya kehamilan. Jadi sperma yang tumpah ini dianggap sebagai penyebab tidak terjadinya kehamilan. Sebenarnya pada waktu melakukan hubungan seksual, laki-laki tentu akan mengalami ejakulasi, akan mengeluarkan air mani namanya, air mani atau semen. Air mani atau semen itu sebenarnya terdiri dari air dan sel sperma. Jadi ada airnya, ada spermanya. Nah, ini yang dikeluarkan atau ditumpahkan di vagina. Setelah keluar di vagina, dalam hitungan detik, spermanya akan masuk ke dalam rongga rahim, lanjut ke saluran telur untuk bertemu dengan sel telur jika hubungan seksual ini dilakukan tentunya pada masa subur. Sedangkan airnya, jadi air mani karena spermanya sudah masuk ke dalam vagina, sehingga yang tertinggal di vagina adalah cairannya, hanya airnya. Dan tentunya air ini akan mengalir keluar dari vagina tergantung banyaknya jumlah air mani atau semen yang dikeluarkan di vagina. Tidak ada gunanya mengangkat bokong atau mengangkat kaki setelah melakukan hubungan seksual dengan harapan cairan air mani ini tidak keluar atau tidak tumpah. Karena berapa lama pun kita mengangkat kaki atau mengangkat bokong, cairan ini tetap akan keluar karena tidak ada lagi spermanya. Sedangkan spermanya sudah masuk ke dalam rahim. Jadi dalam hitungan detik sudah masuk dalam rahim. Jadi seandainya kita tidak mau hamil, tidak ada gunanya kita melakukan segera mencuci vagina setelah hubungan seksual atau melakukan aktivitas fisik yang berlebih seperti loncat-loncat misalnya. Itu tidak akan membantu atau tidak akan mencegah sperma masuk ke dalam rahim. Hanya airnya yang bisa keluar, tapi spermanya sudah masuk ke dalam rahim.